Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sahabat literate, selamat datang di podcast Agrimedia. Ruang tempat ide, inspirasi, dan cerita-cerita kecil yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Dan hari ini, insya Allah sore ini kita akan ngobrol sedikit santai tetapi tetap mendalam kaitannya dengan 3 kalimat sakti yang kemudian nanti kita akan bareng-bareng ngobrol terkait dengan literate, kemudian kreativitas yang kemudian juga memiliki daya untuk digerakkan. Nah, spesial sore kali ini Agrimedia kedatangan sosok yang kemudian disebut hanya sekelas metro tidak cukup, karena beliau sudah melalang buana untuk kemudian menginspirasi banyak kaum muda, kemudian anak-anak yang kemudian hari ini bisa menggerakkan di daerah mereka tinggal, ya, yang kemudian juga di beberapa waktu tahun yang lalu juga TV nasional pun ikut menghadirkan beliau di salah satu stasiun televisi. Dan sore hari ini insya Allah kita akan bareng dengan Mas Dharma. Assalamualaikum Mas. Saya manggilnya Pak Jas apa Mas Jas? Saya Ustadz saya. Iya. Jangan Kak. Saya dari dulu manggilnya Pak Jas. Wajar, oke, gak apa-apa. Saya. Siap enggak? Ya, insya Allah beliau yang kemudian kita sore ini bareng-bareng dengan beliau, sosok yang gak asing, baik di Metro dan Lampung serta nasional, baik beliau selaku akademisi, penulis buku, karena dulu saya masih ingat beliau salah satu yang kemudian memberikan hadiah tulisannya, saya masih ingat dan masih ada di rumah, sudah selesai dibaca buku Kiai Haji Agus Salim. Ya Mas ya? Gak tahu itu buku yang keberapa nanti disepil gitu Mas. Itu masih ingat waktu itu, gak tahu itu waktu itu masih kuliah udah selesai. Tapi salah satu karya beliau, penulis buku, akademisi di Universitas Islam Juresiwo, Lampung, dan juga penggerak payungi yang kemudian menggerakkan beberapa aktivitas pasar kreatif yang ada di Indonesia, baik di Lampung atau di beberapa kabupaten lain. Baik Mas, kita akan bicara beberapa hal yang kemudian nanti kita kepingin lebih dalam bicara tentang kreatif, literate, dan berdaya Mas. Oke, kalau melihat 3 kalimat ini Mas, menurut Mas Dharma gimana ngelihatnya? Bicara terkait dengan 3 kata sakti yang kemudian sedih juga ya kalau melihat katanya scroll ternyata punya juga menyebabkan efek negatif, tapi kemudian ketika melihat produktivitas dari sisi tulisan juga kita belum nampak juga pergerakan untuk berubah angkanya gitu ya Mas ya. Monggo Mas. Literate, jadi kalau saya memulai dari asal katanya ya. Literate itu kan literatus ya, literasi kemudian dari literatus ya. Dalam bahasa Yunani kuno, literatus itu orang yang belajar. Orang yang belajar. Jadi ada pemaknaan yang berbeda kalau kita melihat bagaimana cara pandang pemerintah misalnya melihat gerakan literasi itu. Mereka hanya fokus pada membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Padahal literatus itu butuh arena. Jadi kita butuh space, butuh ruang, bahwa selama orang terus belajar, maka disebut gerakan literasi. Jadi kalau ada anak muda, anak kecil itu belajar main bola misalnya, itu sebenarnya literasi. Bisa juga disebut literasi ya? Literasi. Orang sedang main gitar, orang belajar menenun, orang belajar melukis, itu semua adalah gerakan literasi. Bahwa kemudian akan berefek pada budaya membaca kan karena keahlian yang kemudian dituliskan. Jadi buku itu hanya satu medium saja untuk orang bisa berliterasi. Jadi membaca, menulis itu adalah satu medium, dan kalau khusus menulis, bagi saya menulis itu adalah berpikir kan. Menulis adalah berpikir. Jadi kalau kita mau mendorong mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi untuk kemudian bisa punya kemampuan menulis, sebenarnya kita sedang mengajak mereka untuk berpikir. Jadi semakin tinggi literasi, semakin tinggi inovasi. Semakin tinggi literasi, semakin tinggi inovasi. Itu mestinya linearnya begitu. Kok orang mendaku literasinya cukup tapi dia gagal inovasi, menurut saya aneh gitu. Aneh sih saya lihat.
Itu pertama ya, literasi ya. literasi gitu. Yang kedua tadi tentang Kreativitas. kreativitas. Kreatif itu asal katanya kan dari create kan, dia mencipta kan gitu. Jadi sejak awal orang kreatif itu adalah orang yang ingin membangun hal baru. Payung itu kreatif. Tapi kalau pasarnya itu namanya inovatif. Jadi apa yang membedakan tentang misal ini laptop, HP gitu. HP kreatifnya sejak awal orang bikin HP. Tapi seri ini, merek ini, seri ini itu inovatif. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pasar, ya pasar di mana aja kayak gitulah ya. Tapi apa yang membedakan pasar Payungi dengan pasar kreatif lain misal itu inovatif. Jadi kreatif itu lebih kita melihat sebuah cara pandang kita yang sudah terpapar literasi, kemudian dia punya upaya untuk meng-create atau menginovasi. Kalau berdaya, iya, kan ini ininya sambungannya dengan Payungi yang udah lumayan lama ya, Mas. Berapa tahun boleh Mas ya? Udah 7 tahun ini. 7 tahun. Udah 7 tahun ini. Kita 28 Oktober sampai 30 Oktober itu ulang tahun. Kita undang lah Gramedia untuk Alhamdulillah. sate party. Kita nyembelih sapi kita. Oke. Nyembelih sapi, bikin sate ribuan tusuk. Nanti orang ribuan datang, ada pidato kebudayaan. Nah, ini yang ditunggu ya. Mbak Nani Zulminani, Direktur Asoka Asia Tenggara itu. Kemudian ada ya rendang puluhan kilo. Karena kita nyembelih satu sapi ya, pokoknya untuk makan ribuan orang insya Allah cukup lah. Kembali ke malah iklan. Oke. Berdaya itu ya, daya itu kekuatan, energi ya. Jadi pemberdayaan itu dari orang tidak punya daya menjadi punya daya. Kalau bahasa Inggrisnya kan empowering ya. Jadi bagaimana orang punya power dari tidak punya power jadi punya power. Dalam skala perjalanan komunitas masyarakat di Indonesia ini, kok ada yang menyebut pemberdayaan, tapi kemudian dia tidak makin berdaya, atau malah makin bergantung sama pemerintah misalnya, dikit-dikit minta duit pemerintah, bahasanya bukan lagi kolaborasi jangka panjang, ngeluh lah. Jadi komunitas ngeluh menurut saya itu bukan pemberdayaan. Itu mungkin diperdayai atau memperdayai. Jadi kata pertama kalau kita menyebut berdaya itu, yang harus berdaya siapa? Minimal diri sendiri. Minimal diri sendiri, baru kemudian komunitas. Nah, yang menarik dari pemberdayaan itu sejak awal kita ngurus manusia. Sejak pemberdayaan ini dimulai, kita tuh ngurus manusia gitu. Jadi ini seperti dakwah juga, dakwah ngurus manusia. Jadi ketika zaman Rasul dulu, orang-orang ini bahkan ada orang-orang mustadafin ya, orang-orang tapi mereka punya daya ya. Nah, dengan sentuhan Rasul itu kemudian orang-orang ini jadi bisa menunjukkan amal terbaik dia. Meskipun dari sisi sosial ekonomi mereka enggak semua harus itu kan. Ada yang ekonomi yang mungkin Abdurrahman bin Auf, mungkin Utsman bin Affan. Mungkin ada juga yang Abu Hurairah itu, seorang yang papa tapi hafal 7.000 hadis gitu. Jadi ukuran pemberdayaan bagi saya tidak hanya bisa dilihat dari cara pandang ekonomi. Itu sih yang saya berdaya, tapi ya di era-era sekarang mungkin lebih kompleks. Nah, itu yang kalau kita mau nyambung Mas, gimana cara numbuhin 3 hal tadi itu di era yang kemudian hari ini lumayan distruktur ya, sambil Mas. Dulu. Iya. Nggak ada iklannya tadi. Menumbuhkan itu ya. Tentu literasi sebagai jalan. Kami punya di Payungi itu ada metode namanya Pancadaya. Panca itu berarti 5 ya? Panca itu 5. Jadi ini bid'ah hasanahnya Payungi. Oke. Jadi ya tentu formula-formula seperti ini mungkin dimiliki banyak komunitas di luar sana.
Tapi kami tim Payung itu kemudian mencoba untuk merumuskan gimana ya caranya kita mendorong perubahan di titik-titik lain. Gimana ya orang punya spirit bahwa orang-orang yang kita gerakkan itu kelak jadi penggerak juga. Kan ada juga sih satu gerakan politik kita misalnya hari ini kan cenderung pragmatis. Iya, betul. Jadi Makin tinggi, makin kesini, makin mahal. makin gede, Dan makin gila juga kan. Berarti orang-orang itu sebenarnya tidak berdaya. Oh, Kalau kita kita warga secara ini ya, warga secara kita menggunakan kritik politik dulu ya, Iya. supaya jembatan sosial movement ini nyambung lagi. Demos kratos dalam istilah demokrasi ini kan dianggap dalam definisi masyarakat kita itu adalah amplopnya berapa, ya kan? PWP ya. Ya kan, jadi para pengganjur demos kratos ini sendiri mungkin kalau hidup lagi kaget gitu ya. kok di Indonesia kayak gini gitu kan? Gak susah prakteknya gitu ya. Demos artinya kan rakyat gitu. Ya kan? Kratos itu kan kedaulatan ya. Ini malah rakyat nggak berdaulat, jadi dia seperti apa prosedural aja menganjurkan demokrasi, tapi di dalamnya sebenarnya bukan demos, bukan kedaulatan rakyat, tapi kedaulatan segelintir orang. Berarti kalau ada kedaulatan segelintir orang, yang banyak orang ini dia tidak berdaulat. Jadi prakteknya salah udah ya. Prakteknya Bukan salah. karena penerjemahan dari Yunani kayak kayak Indonesia gini nih kayaknya. Iya, jadi begitu kan. Jadi kita kayak anomali gitu. Gitu kan gitu. Betul. Terus kemudian gerakan pemberdayaan ini sebenarnya tujuannya mau kemana? Tentu bukan hanya ngomongin demokrasi. Sambungannya tadi itu. Lebih tinggi lagi kita ingin memanusiakan manusia sih. Kalau dalam bahasa SDGs-nya PBB itu kan no one left behind. Jadi tidak ada satupun orang yang tertinggal, itu harapan kita. Kenapa kemudian Pak Yuni mulai sadar disabilitas corner itu satu cara pandang yang penting juga untuk diakomodir. Gitu. Tapi pintu masuk Pancadaya pertama kami itu kita mulai dengan pengetahuan. Kenapa itu diambil jadi yang awal, Mas? Walaupun kan kalau lihat ininya kan teman-teman penggerak juga yang di bawah, misalnya yang di bawah ya. Kan juga usianya beragam ya. Kemudian kalau datang ke Wayang usia sekian gitu. Artinya walaupun di usia segitu mereka juga harus berangkat dari pengetahuan dulu ya. Apa ini yang melatar belakang kenapa itu jadi yang pertama malah? Kan urutan mungkin itu ya. Iya. Jadi dulu istilah-istilah kita di bawah itu kan al-fahmu itu lebih penting, kan? Pemahaman dulu, pemahaman. Sebenarnya pengetahuan kan akan menuju ke sana ya. Kalau kita gerakkan orang dengan pengetahuan, dia akan ideologis. Kalau kita gerakkan orang dengan uang, dia akan pragmatis. Jadi sebenarnya kayak Agrimedia ini pasti yang ditumbuhkan kan growth mindset kan. Jadi orang-orang datang ke sini, anak-anak muda seperti siapa Andi ya, mahasiswa saya ini, pasti mereka sebenarnya lebih banyak value di sini daripada di ruang kelas. Dalam perjalanan 5 tahun ikut Agrimedia, saya kira dia akan jadi tumbuh growth mindset, karakter, ya, disiplin. Kita kejar value lah intinya. Hidup ini yang kita kejar nilai-nilai lah. Gitu. Dan di dalam tubuh Pak ini juga kita melihat pengetahuan sebagai sebuah transformasi, sebagai sebuah perubahan, gitu. Bahwa pendidikan transformatif itu menyadarkan kita gelar itu ternyata menipu. Gelar itu menipu. Karena kadang banyak Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang gelar tapi kemudian dia kapasitasnya kurang sampai. Nah, gitu kan. IPK itu menipu. Cum laude itu menipu. Bukan karena orangnya ya, gelar. Pendidikan hari ini sedang mengejar skor, bukan mengejar value. Nilai angka ya maksudnya ya, dikejar ya. Jadi alat ukurnya bukan lagi disiplin, tanggung jawab, moralitas, ya, jujur, soft skill. Ya hal-hal yang kaitannya dengan value ini sebenarnya lebih mahal daripada sekedar IPK saya 4, saya profesor doktor gitu. Ya meskipun atribut-atribut itu cocok di negara-negara berkembang, bahkan
birokrasi pada ngambil gelar doktor untuk nakut-nakutin rakyat gitu kan. Aparat kemudian dokter kemudian rakyat. Dulu saya ini anomali gitu. Di satu sisi negara-negara berkembang pendidikan yang dibutuhkan yang sangat laris adalah hukum. Ya kan, kalau di negara-negara maju macam ya Singapura ya tetangga kita masih teknik. Jadi keilmuannya itu untuk mendorong perubahan. Jadi bisa ketahuan juga ya maksudnya. Bisa. Apa yang diambil oleh anak-anak kita itu ya karena negaranya luar perwajahan. hukum. Ya, Oke. banyak kasus bagus ya, untuk jadi lapangan pekerjaan. Jadi inovator sosialnya tidak. Sebenarnya orang kayak saya ini kan tidak kuliah di situ, tapi saya belajar social engineering. Social engineering. Iya, saya belajar social engineering kan. Jadi saya inovator sosial seperti saya ini kan karena punya ilmu karena kebelasuk-belasuk. Terbentur. Jadi kita menemukan kebenaran di tengah-tengah masyarakat kebelasuk-belasuk. Salah dulu, salah terus. Lama-lama bosan dengan kesalahan. Gitu kan. Jadi itu fase pengetahuan yang masih kita yakini bahwa ketika masyarakat kita kasih pengetahuan, nah pertanyaannya kan siapa yang mesti mendorong pengetahuan di tengah masyarakat? Apakah dia harus seorang dosen? Saya kira semua orang yang peduli pada nilai literasi juga mungkin ya. Kita ini punya umat muslim itu punya 1 minggu sekali loh alat untuk menggedor masyarakat. Jumatan. Salat Jumat ya. Ya Jumatan itu. Tapi berapa banyak jutaan umat yang tidur saat Jumatan. Padahal itu forum yang tidak yang alami kemudian setiap ini selalu ada ya. Nah, itu kan forum yang harusnya orasi, untuk menggerakkan orang. Saya mau ngapain ini? Apakah menyelesaikan masalah sampah? Dari khutbah Jumat ya? Iya. Bisa aja berarti Mas ya? Harusnya bisa. Gorong-gorong, menolak politik uang. Kalau saya ini kebetulan karena nggak milih ya, jadi ya. Tapi saya mendorong demokrasi setiap hari kan. Saya itu mendorong demos dan keraton itu tiap hari ya. Saya mendorong supaya rakyat itu berdaulat itu tiap hari. Demokratos versi saya tapi. Nah ini kan ruang pengetahuan ini kan kita cukupkan supaya kita tidak terombang-ambing, supaya ketika kita sudah mendakupi literasi itu kita kokoh. Jika frekuensi sama tak perlu banyak kata, ada kan itu kan kesimpulan-kesimpulan yang muncul ketika kita sudah sama-sama baca buku, sama-sama sering berdiskusi, sama-sama sering berkomunitas gitu. Kemudian pemaknaan yang kita ambil ini kemudian bisa kita terapkan, terutama di tengah-tengah masyarakat kita. Sanggup nggak kita battle of value, tarung nilai kita. Dan nanti kita akan menemukan hal-hal yang sulit ya, karena person kita kan beda-beda nanti. Tapi nanti kita akan punya masalah di keteladanan. Yang membedakan orang semua ini sebenarnya keteladanan. Kalau kita gagal memberikan teladan, kayaknya kita juga gagal berpengaruh. Biasanya begitu nih. Tapi ini fase dulu kita ngomong pada daya pengetahuan dulu. Yang kedua adalah pergerakan. Jadi Pak Yogi berpikir, ya kalau orang sudah cukup pengetahuannya, kalau dia nggak bergerak ya kaburo maketan indah ya nggak perlu maketan alur kan. Lebih ngeri. Jaraboni bisa ujar nggak iso nglakoni. Tony Brewster, Tanok Waton Muni nggak bos banter. Kan? Nyau misalnya gitu kan banyak omong kan gitu. Tapi pergerakan ini membawa kita pada fase tadi bahwa siapakah yang harus bergerak di awal? Ya kita sendiri. Nggak harus guru, nggak harus dosen tadi ya. Harus. Siapapun itu ya. Semua orang yang memberikan keteladanan itu, satu aksi akan lebih baik daripada jutaan kata. Jadi fase kedua itu udah cukup literasinya, Anda terpapar literasi, maka yang kedua adalah pergerakan. Yang ketiga, makanya sekarang kita tinggal di ini ada gotong royongnya. Mau ada saya, nggak ada saya tetap gotong royong. Karena tadi saya sudah nemenin dari pagi sampai siang. Ini yang fase karena tadi yang nggak bisa berangkat, habis asar sampai ini masih ada. Karena kami lagi bikin saung kecil lah, saung kecil. Saya bilang izin sama bapak mau ke sini. Jadi dan pergerakan ini menjadi satu apa ya, sudah biasa dan jadi kebiasaan untuk payungi pergerakan. Kalau orang tidak
melakukan pergerakan malu. Apalagi dia berada dalam tubuh payungi, kemudian dia tidak bisa memberikan contoh, mesti dia kena sanksi sosial ya awal-awal. Jadi ada rule of game juga. Tetap ada ya, walaupun empowering. Nah itu perjalanan panjangnya membentuk diri ya Pak Yuni. Dan saya kira di tempat lain harus begitu juga supaya komitmennya sama, terjaga ya. Terjaga. Nah yang ketiga adalah pengorbanan. Dulu Pak Jas selalu sering ngomong Pak sundukuna juyukuna. Jadi sebenarnya kantong dakwah kita ini dari kita masing-masing. Itu yang jadi pembeda kita ya kalau pemberdayaan ya, karena tadi nyambung kalau langsung di up oleh pemerintah, langsung di backup, bubar. Tapi kemudian nggak tahan lama ya. Kalau mungkin saya di awal Pak Yuni saya dapat 1 miliar, saya bawa kabur. Yang sebenarnya peluang itu mungkin ada juga ya. Ya. Apalah kita mau cari apa sih? Betul. Dan judulnya kita tuh sekarang harusnya sudah selesai. Kita bukan pengrajin proposal penjual kemiskinan. Kita bukan pengrajin proposal penjual kemiskinan. Kita adalah kader-kader yang siap bersarang di tengah masyarakat. Kita tidak bisa ubah Indonesia yang luas ini. Jangankan ngomong Indonesia, metro yang luas ini kita nggak bisa ubah. Yang kita bisa ubah adalah space-space kecil yang ada di sekitar hidup kita ini. Kita tinggal di mana, kita tumbuhkan nilai di situ. Di sini di Main ini ada gang sempit, ada peradaban kecil, tapi peradaban itu besar deh. Gerakan kecil tapi peradabannya dampaknya bisa besar. Orang dari mana-mana menulis dan di sini kita menumbuhkan banyak pengetahuan. Bagi saya itu value yang lebih mahal daripada APBD 1 triliun gitu. Kota Metro ya. Apalagi itu habis untuk gaji apa namanya? Belanja pegawai ini udah 70% kan gitu. Belum untuk ini infrastruktur. Iya. Nah, kalau misalnya nih Mas, langsung nyambung ke gimana tadi kan bicara pertumbuhan ya, pertumbuhan kaitannya dengan tadi literasi di awal. Nah kalau bagaimana kalau kita bicara hari ini menumbuhkan kreativitas anak-anak di tengah harus digitalisasi Mas? Setelah tadi kita bicara literasi ya. Ya berarti fasenya kembali ke pengetahuan. Bahwa di dalam tubuh payungi, kalau kita kupas ya Pancadaya tadi. Setelah tadi yang ketiga ya. Tadi. Itu tuh inovasi yang tidak boleh berhenti. Inovasi nggak boleh berhenti. Mak kami tiap malam Kamis belajar namanya pesantren Wirausaha, baca Quran, sholawatan, asmaul husna. Kadang saya kasih tausiah, kadang saya undang orang kasih tausiah. Kemudian mereka akan melakukan apa itu dibahas di malam Kamis itu. Makanya gerakan Sabtu kayak gini sih dibahas di malam Kamis. Nanti setelah gelaran Minggu mereka punya kas macam-macam, kas pembangunan. Kemudian ada kas untuk nyembelih sapi itu udah 1 tahun ditabung. Kurban 10 sapi lalu depannya, kemudian ada kas sosial, ada yang sakit, macam-macam lah. Koperasi kita lagi bikin koperasi nih, lagi dengan modal gantingan 30 juta lah. Kita coba apa yang kita beli, yang kita mau buat dari koperasi kita gitu. Itu semua kan literasi ya. Kemudian hari ini di Payungi kita jauh sebelum kita ngomongin apa ruang buku dan sebagainya, karena di belakang rumah buku saya lumayan lah, yang saya kumpulkan sejak saya kuliah dulu kan, saya taruh di belakang rumah itu. Saya sekarang kan ada Sunday Reading gitu. Tapi sebelum kita ngomongin buku itu, kami itu percaya tentang tadi pendidikan transformatif. Kami dirikan setelah 1 tahun itu Payung University. Tahun kedua kita ada sekolah desanya ya. Kemudian tahun selanjutnya kita ada Women and Environment Studies, almarhumah istri saya. Kemudian ada sekolah seni Payungi. Kemudian ada Disabilitas Corner. Terus ya sub-sub kegiatannya. Jadi West ngerjain apa rutin, sekolah desa ya. Kalau saya di sekolah desa kan, jadi teman-teman saya, tim saya pasti beda dengan teman-teman West. Sekolah seni juga ada. Ini mereka juga tumbuh sesuai dengan literasi mereka. Nah, orang-orang yang terpapar literasi itu sebenarnya kan juga pengen berbuat sesuatu. Karena Payungi adalah tempat menanam kebaikan. Saya kadang berjumpa juga dengan orang yang tidak saya kenal, mampir ke Payungi. Awalnya sekedar makan, tapi lama-lama dia nongkrong di buku, atau nongkrong di tempat kopi, atau nongkrong di ruang podcast. Jadi pada akhirnya ada diskusi
Bagi orang awam melihat payung ya hanya tempat makan. Kan ya. Tapi Tapi bagi para aktivisme mereka akhirnya ruang bertemu untuk akhirnya bergabung, bergerak bareng. Itu cara pandang kita ya. Kalau kegiatan anak-anak kecil ya, Sunday reading itu udah jadi rutin ya, ada dongeng, ada itu udah kita melihat payung itu sebagai ruang yang nyaman aja untuk mereka bisa belajar, bisa bertemu satu sama lain. Dan ada pustakawan yang memang militan kan di payung ini, Mbak Nuti kan, pustakawan Semanda, kawannya istri, dan dia sampai hari ini ya konsisten ya untuk menjadikan buku sebagai jalan hidup. Nah kalau misalnya ini Mas, boleh mau tahu sedikit? Kalau kemudian untuk menjaga konsistensi, tadi kan kalimat terakhir saya ingat konsistensi nih. Menjaga konsistensi, baik tadi yang disebut tadi ada pustakawan, ada teman-teman yang pegang sub-sub unit-unit kreatif yang ada di Payungi. Apa yang menyebabkan mereka bertahan? Kemudian sampai detik ini mereka masih ini banget nih, kita nggak jangan sampai kita terlempar dari Payungi gitu ya. Proses aja sih ya. Proses. Ada yang bergabung di Payung karena memang mereka orang-orang yang voluntary ada. Oke. Ada juga mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ada yang tumbuh dengan bakatnya mereka. Saya kasih contoh, misal mahasiswa saya 7 tahun yang lalu, hari ini ada yang jadi dosen di tempat ini, ada yang jadi dosen di Unila, ada yang jadi pengusaha IT, macam-macam. Dan orang-orang ini tumbuh karena learning by doing. Oke. Dan mereka juga tidak lupa jalan pulang ke pemberdayaan. Bahwa mereka nanti yang banyak sudah menikah, pindah ke tempat lain, mereka gerak literasi minimal. Kemudian mereka juga mencoba untuk menggerakkan masyarakat dalam tubuh pemberdayaan. Ketika pulang ke desa, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi aparat desa, ada yang menginovasikan kampung kreatif, ada yang dia bikin kampung jamur, ada yang dia bikin peternakan. Tapi cara pandang mereka bukan hanya sekedar saya mau cari duit, tapi enggak, dia suara pandang dia udah gimana caranya kita kalau punya duit bareng-bareng. Itu udah cara pandang pemberdayaan. Jadi jika kau ingin berjalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi jika kau ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Dan sedangkan itu sih dalam narasi bahwa mungkin kalau kita pengen jalannya cepat, ya naik motor ngebut sendiri. Tapi belum tentu sampai. Tapi kalau kita jalannya bareng-bareng, mungkin lambat. Tapi dia bisa jauh ya. Karena pemberdayaan bukan lari sprint. Kalau motor kita bocor, ada yang nemenin untuk dari motor bocor itu. Tapi kalau kita sendirian kan hilang bingung. Akhirnya cepat mana? Sebenarnya lebih cepat ke pemberdayaan. Kenapa 1% orang kaya di Indonesia kekayaannya sama dengan 50 juta orang? Sebenarnya negara ini sedang berlomba-lomba untuk memperkaya diri sendiri. Jadi riset Indonesia ini sebenarnya satu hal yang kritik terhadap lo 1%, lo nguasain 50 juta orang. Ya udah. Ya, porsi APBN kita juga untuk nyenangin lo. Mereka. Itu sedang ada kritik itu. Itu semua karena kesadaran literasi. Dan semakin hilang ruhnya Indonesia kan. Kalau gotong royong kan berarti kan ada antara gotong royong dan budaya itu kan satu value yang sama kan gitu ya. Yang berangkatnya bareng-bareng walaupun dia lambat, tapi dia akan jalan panjang gitu ya. Kebetulan aku kayak Kaus Soekarno ya, jadi kalau kita ngomong Pancasila, Kaus Soekarno bilang Pancasila kalau diperas jadi 3, itu kan sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan berketuhanan. Kalau diperas lagi jadi Ekasila, maka Pancasilanya adalah gotong royong. Jadi saya percaya bahwa saya nggak tahu ya apa cara pandang Soekarno kayak mana, tapi sebenarnya dia cuma intinya mau ngomong gotong royong tapi supaya kelihatan intelek harus jadi 3 gitu. Tapi itu kelihatan seni ngomongnya Soekarno bagus.
Literasinya sudah sesuai. Semakin tinggi literasi, semakin tinggi inovasi. Jadi kalau ada pemimpin kita nggak bisa ngomong, baca teks, jadi jangan dipilih calon pemimpin ya. Siapapun itu kayak di posisi apapun kayaknya ya. Gini, Anies tuh pernah ngomong gini. Kalau pemimpin itu 3, pikirannya bisa diikuti, tindakannya bisa diikuti, dan dia melayani orang banyak. Melayani orang banyak. Pikirannya bisa diikuti, tindakannya bisa diikuti, dan dia melayani orang banyak. Di luar itu dia pejabat. Itu pejabat. Luar ini kita ketemu orang. Karena bisa jadi pejabat belum tentu pemimpin ya. Pasti. Kalau lihat definisi Pasti. itu. Kita yang bukan pejabat tapi bisa ngurusin 1-2 orang aja pasti bisa disebut pemimpin. Dalam rumah tangga kita bisa memberi contoh, kita nggak kasar pada istri kita nggak pernah mukul sama istri kita sayang sama istri kita punya kesalingan, punya mubadalah pada istri itu. Kalau saya diajarin almarhumah ya gitu. Bagi saya itu kita sudah jadi pemimpin. Gitu. Tapi dalam level pemberdayaan kan kita sedang ngurus community kan. Kalau kitanya hanya ngomong pasti itu nggak terjadi. Jadi nanti masalahnya tadi yang saya sebut di awal, keteladanan kita gagal, kayaknya kita mau buat apapun juga orang nggak percaya sama kita. Kalau kita punya keteladanan itu kadang kita nggak ngomong aja orang segan loh. Masyarakat kita itu masyarakat yang baik, masyarakat yang bisa digerakkan dengan value. Ketika kita belum ngomong dan malah kadang mereka nanya apalagi ya, kita mau ngapain lagi ya. Berarti kalau udah ada pertanyaan-pertanyaan gitu ada keresahan yang sama. Meskipun mereka mohon maaf tamatan SD, Nah, untuk menumbuhkan itu mas, literasi itu ya. Literasi kan tadi saya katakan literatus ya. Orang yang belajar ya. Jadi kalau Pak Jas melihat misal Bu Nani Gedok hari ini pendapatannya 2 juta misal, jangan dianggap bahwa dia tidak berliterasi. Tapi kalau Pak Jas, buku Bu Nani baca, stres. Apalagi buku hari ini itu kan mohon maaf kadang cara kita melihat buku itu seperti cara pandang kita memberikan makanan yang tidak enak suruh makan terus. Lihat cara pandang buku-buku di masa depan itu sekarang itu udah ada yang online. Bahkan sekarang kalau saya nulis itu udah bukan lagi dulu keren ya, saya nulis di koran. Iya betul masih ingat. Kekerenan saya itu satu tulisan saya terbit di Republika. Kalau lokal biasa lah ya, itu sejak kuliah. Selanjutnya kan terbit di Republika itu kan pamerin, memang duitnya lumayan kan juga kan honornya gitu. Tapi nanti saya mulai menyadari Gen Z ini nggak bisa kita pamerin tulisan di koran. Saya sekarang nulis di Instagram tapi kita ubah jadi tipografi. Jadi tulis tapi pakai desain, ada tulisannya, ada gambarnya. Itu kan cara pandang saya ingin memaparkan literasi dengan lebih kekinian dan kesinian. Ya kemarin ada sih aktivis mahasiswa yang ngirim saya, Pak nulis panjang, masuk tapi kalau tulisannya di sini oke. Tapi begitu tak kasih tahu era sekarang beda ya. Kamu tulis di situ, kamu tulis di Instagrammu menggunakan tipografi. Itu literasi juga. Dan bagian transformasi yang harus dilakukan juga ya kan kondisi hari ini begini. Masa-masa awal payungi ya Pak Jas. Saya itu kan senang nulis panjang. Iya, artikel segala macam. Jadi grup emak-emak itu isinya tulisan saya panjang. Keriting gitu. Ya kan mereka juga lama-lama males, terlalu panjang, bahasanya ketinggian. Nah, aku juga mikir, iya ya, saya sendiri yang memaksakan masakan tidak enak di hadapan mereka. Jadi hari ini kalau kita mau ngomong literasi, simpel-simpel aja. Kalau bahasa Rasul dengan bahasa kaumnya. Tapi kalau saya ketemu aktivis, bolehlah kita tadi sesuatu yang sulit dipahami istilah ya. Kalau kita jadi intelektual kan boleh lah. Itu di masa-masa tanggil kita kan ada. Gitu. Tapi hari ini yang kita sedang hadapi orang-orang yang sudah bersarang di tengah masyarakat, dia menggerakkan masyarakat yang kompleks. Dengan pendidikan yang berbeda, dengan background yang berbeda. Tapi Payuni sadar semua orang yang ada di dalam tubuh Payuni harus terpapar literasi dengan caranya masing-masing. Contoh teman-teman sekolah seni. Aku lagi senang sama seniman mural namanya Lopo. Di kota ini nanti bisa carilah namanya Lopo. Proses dia aku tahu banget. Anggi Sidik tahu banget aku.
karena dia direktur sekolah seni Payuni. Kalau Lopop di sketsa Lampung lama, sekitar 10 tahun yang lalu aku sering ngumpul-ngumpul sama dia orang. Oke, dan mural tuh kalau mungkin teman-teman agri yang belum tahu Mas, mural itu kan berarti karya seni yang biasa di tembok ya, atau Dia nggak mesti mural di tembok. Oke. Tapi dia juga ngelukis di apa namanya? Kanvas juga. Kanvas, Oke, maksudnya. oke, lanjut Mas. Oke, siap. Tak lanjut dulu ya. Lanjut, Mas. Ini pertanyaan Instagram nih. Saya Iya, Instagram. ada yang tanya Instagram. Iya, betul. Ada juga nih kan. Iya. Mumpung waktunya masih ada. Dan Lopop, Hmm. Angga hari ini kalau ngomong pragmatis pendapatan itu per bulan bisa 30 juta. Oke. Anggi itu bisa 20 juta. Oke. Terus aku masih ingat lah waktu Anggi ngelukis, judulnya adalah Topeng Kelana Sucalta. Tapi aku yang ngasih literasinya ya, artinya oh dia ngelukis, kemudian dia bilang, oh Pak, aku minta di ini sih dikurasi secara tulisan ini, apa makna ini. Aku kan nanya, kamu ngelukis ini apa, ini apa, ini apa, masuk apa, lalu saya tuliskan, saya tulis, gitu. Kemudian lukisan itu masuk galeri nasional, Masya Allah. masuk galeri nasional. Kemudian, oh iya ya, anak pelukis tuh nggak perlu ngejelasin pakai tulisan. Pakai lukisan udah cukup. Lukisan itu lah Bagian literasi juga. dia. Oke. Nah hari ini dia udah ngelayanin lukisan yang bentuknya digital. Misal dia mau bikin desain kaos gitu, satu desain kaos tuh dibayar $70. Aku merasa keren ya kalian ya, saya bilang sekarang pendapatan kalian itu bahkan tidak diketahui oleh negara. Jadi sekarang dia lagi, tapi aktivismenya nggak hilang, itu yang keren dari Lopop itu. Dia lagi bikin project racun di kafe ini, dia bikin sebuah kritik tentang ini. Waktu Reset Indonesia kemarin dia bikin tulisan, bikin lukisan, mana-mana mural di mana-mana. Aku melihat bahwa ruang literasi bagi komunitas yang lain itu juga perlu kita deteksi. Sekarang kalau kita mau nulisin tentang apa namanya buku nih, kalau tujuannya adalah buku kayak gini ya. Oke, kita nulis tentang aktor-aktor di sketsa Lampung yang anak-anak metro keren-keren tadi. Keren banget kalau mau dituliskan. Atau kalau saya ini kebetulan bukan sok seniman ya, karena saya bikin lagu bisa. Saya Karena saya pernah punya kasetnya juga. Nah, saya nulis buku bisa ya kan. Agri juga kayaknya ngeliat ada juga di situ. Ya, ya sebenarnya jiwa awal saya kan seniman kan. Saya dulu cita-citanya pengen jadi rocker kan. Iya. Saya masih ingat lagu yang di bawah tahu. Dan saya ngefans dengan orang yang sudah saya temui di Kikendi, Iya, Mas Eri kan. Mas Eri betul. Endang Sukamti, Mas ya? Sukamti kan. Ketemu kemarin waktu di 2020. Dan ini standarnya nih teman-teman agri gang Saidan ini kan. Oh. Lanjut Mas. Gang Saidan? Enggak biar aja. Iya, artinya saya sebenarnya kalau jujur seni ini bisa membawa kita pada pemaknaan. Oke. Karena kalau kita ngerjain sesuatu nggak pakai seni itu kan kelihatan. Iya, kaku lah. Anak yang kaku. Iya. Ya, cara ngomong begini kan seni juga. Iya, betul. Cara ngomong, cara berkomunikasi, cara kita bersikap, cara kita bertutur dengan orang banyak, cara kita mendesain kegiatan. Ini semua kan butuh seni. Betul. Nah, kalau anak-anak tim-tim ini misal hatinya nggak muncul gitu, kadang kan Nggak dapet ini ya. nggak feel-nya nggak dapat gitu. Nah, seni itu penting banget. Di dalam tubuh pemberdayaan itu seni itu penting banget. Dan orang kayak Lopop, Anggi, Rian, teman-teman sketsa hari ini yang pendapatannya saya lihat udah $, itu ya keren kalian ini saya bilang. Cuman kan negara nggak tahu. Berarti bisa juga ya Mas ya, maksudnya kan kalau agri ini punya pendampingan dan punya konsentrasi Mas di dakwah literasi digitalnya anak-anak, tapi sambung ke teman-teman yang tadi disebut. Iya, tapi kata dakwah kan menakutkan. Takutnya kita ada bawahnya lebih kayak kepada literasi anak-anak tuh. bawahnya kayak FPI kan gitu, bawahnya mengalami peoratif di dakwah nih katanya. Itu penyempitan sebenarnya. Penyempitan, gitu. Di anak kekinian kan saya rasa dakwah kemudian disajikan dalam bentuk literasi gambar. Tadi kan itu konsentrasi kita masih sekolah kelas Mas. Jadi kebetulan kita ada di SMP, SD juga swasta Islam di Metro untuk kita dampingi untuk itu tadi lebih literasi digitalnya anak-anak gitu kan. Bentuknya gambar juga. Mungkin lebih ke pop culture ya. Oke, bahasa sekarang ya. Karena Lopop itu sebenarnya pop kan ya. gitu. Pop. Jadi nanti rangkap malam tak jelasin tentang karya-karya dari Payung apa. Batiknya Payung itu didesain oleh Lopop. Beberapa titik sudut kota ini ada yang di mural oleh Lopop. Ada. Makasih Madam semua atas inspirasinya di sore hari ini, dan para sahabat Litrek jangan lupa terus membaca,
terus berkarya, terus memberi makna. Tadi ada value yang kemudian disampaikan. Kita punya jargon loh. Amin. Bergerak tuntaskan perubahan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.